Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Jadi ini majelis yang mulia. Mungkin saya punya prolog sedikit sebelum saya masuk ke pledoi. Pledoi ini saya persembahkan untuk pendidik, ya, barangkali pendidiknya pasti nonton langsung. Bila perlu Pak Kapolri-nya, Pak Listio Sigit juga nonton. Pledoi ini untuk Anda. Dan yang kedua, pledoi ini untuk jaksa penuntut umum sekaligus pimpinan tertingginya, wabil khusus yang telah menjatuhkan tuntutan 10 tahun. Pledoi ini untuk Anda. Dan untuk keluarga, anak istri semua, pledoi untuk Anda. Umat, jamaah dimanapun berada, pledoi untuk Anda juga. Dan majelis mulia, ini pledoi khusus untuk jenengan semua. Saya sering ketemu dengan teman-teman ASN. Sering beliau bilang ke saya, baik di Angkasa Pura, di perikanan, pertanian, atau di pokoknya pegawai negeri, yang teruskan terus perjuanganmu. Saya tuh tiap hari melihat kemungkaran, kolusi, nepotis di depan mata saya, tapi saya nggak berani ngomong karena nanti kalau saya ngomong dampaknya ke anak istri saya, Gus. Karena saya bagian dari sistem itu. Saya sering ketemu orang-orang seperti itu, melihat praktek curang, ya, tapi dia nggak berani ngomong. Dan hari ini saya berada di lingkaran sistem itu. Di samping kiri saya bagian dari sistem, majelis yang mulia juga bagian dari sistem itu. Tapi sebagai umat beragama, umat beriman, saya tidak boleh putus asa mencari rahmat Allah, maula Allah, dan mencari keadilan. Mudah-mudahan majelis yang mulia betul-betul adil dalam memutuskan, karena menyangkut nasib hamba Allah, umat, tidak terintervensi oleh apapun, insya Allah. Dan saya doakan mudah-mudahan majelis hakim berkah umurnya, berkah rumah tangganya, sakinah mawaddah rumah tangganya, dan insya Allah husnul khotimah jadi umatnya Nabi Muhammad SAW di surganya Allah kelak. Yang kedua, saya dapat ilmu dari Bang Edi Sujana bahwa hukum itu harus berdiri di atas 3 pokok, 3 landasan, yaitu data, fakta, dan logika. Kata Bang Edi gitu. Kalau data, fakta, logika ini cacat, maka cacat itu hukum. Nah, sekarang di lewat pledoi ini saya tambah 1, Bang Edi, yaitu iman. Jadi data, fakta, dan iman. Karena kalau iman gak ada, data bisa dirubah, bisa dimanipulasi, fakta bisa dirubah-rubah juga, ya, apalagi logika bisa dibeli. Nah, hari ini saya persembahkan pledoi ini dengan 4 unsur itu yang mulia: data, fakta, logika, dan iman. Insya Allah 1000% pledoi ini murni, asli, tidak dibuat-buat, tidak ditambah-tambah, dan tidak saya kurang-kurangi. Awalnya pledoi ini hanya 10 halaman, ya, menceritakan tentang dari awal saya ditangkap, tapi setelah putusan kemarin pledoinya berkembang. Nah, sekarang saya persembahkan pledoi ini untuk majelis yang mulia. Saya mulai, ya mulia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, hari ini hamba Engkau takdir duduk di sini membela diri, membacakan pledoi. Dan insya Allah, ya Allah, hari ini pledoi yang saya bacakan ini ditulis dengan tinta jiwa, tinta batin. Kalau ada dibuat-buat, ditambah-tambah, dikurang-kurang, didramatisir, atau apapun namanya rekayasa, maka cabut berkah hidup saya, ya Allah. Cabut, batalkan puasa saya, ya Allah. Bila perlu, cabut, tolak sholat saya seumur hidup, ya Allah. Jadi saya bertanggungjawabkan pledoi ini yang mulia. Saya mulai. Saya ditangkap pada tanggal 13 Oktober, dipanggil sebagai saksi dan di BAP sebagai saksi. Dan sungguh di luar dugaan saya, setelah selesai di BAP sebagai saksi,
Kemudian langsung tanpa jeda hari itu juga saya di BAP naik dari status tersangka, bahkan langsung ditangkap dan ditahan di rutan Bareskrim Jakarta. Tidak sesuai dengan janji penyidik waktu ngomong di telepon yang penuh santun, penuh humanis. Gus Nur harus datang. Kalau Gus Nur tidak datang, gimana kita cari solusi terbaiknya? Dan datanglah. Jadi perlu yang majelis mulai ketahui, memang saya pada panggilan pertama saya tidak datang. Bentar ya. Alhamdulillah. Sampai cukup. Panggilan pertama saya tidak datang. Bukan saya pengecut. Saya dilarang sama kuasa hukum. Justru jangan datang. Biar kuasa hukum yang menemui penyidik. Maka datanglah itu kuasa hukum. Baru panggilan kedua diantarkan ke rumah oleh salah satu penyidik. Nah, terus saya ngobrol sama penyidik, namanya Pak Toto. Saya nggak mau tedeng aling-aling, saya sebut nama. Gus Nur datang, kita cari solusi terbaik di sini. Oke, kalau gitu saya datang Pak Toto, insya Allah. Tapi lagi-lagi kuasa hukum melarang saya, dan saya hari itu mohon maaf ke kuasa hukum, saya membantah. Tidak, saya harus datang. Karena saya sudah ngomong langsung sama penyidiknya. Singkat cerita, saya kesana. Dan ternyata saya ditangkap hari itu juga. Ya. Ditangkap tidak sesuai dengan janji penyidik waktu ngobrol itu, mencari solusi terbaik. Intinya selesai BAP hari itu juga saya dijebloskan di tahanan Bareskrim Jakarta yang kedua kalinya. Diisolasi kurang lebih 14 hari, dilarang komunikasi dengan anak istri, keluarga, bahkan semua napi yang ada di situ dikondisikan tidak boleh mendekati kamar saya. Seolah-olah saya ini napi yang paling berbahaya. Oke, saya nggak mau bahas masalah itu, tapi intinya 14 hari pertama saya jalani di tahanan isolasi Bareskrim itu tanpa telepon anak istri, tanpa komunikasi dengan anak istri. Di situ saya mulai merasa bahwa ini episode kezoliman pertama yang saya alami. Saya bisa telepon anak istri kalau dibuat sama penyidik, baru saya bisa telepon, dan itu pun terbatas. Saya percepat. Di sini awal dimulainya kezoliman yang saya rasakan. Saya merasa dijarah, dirampas, dirampok kehormatan dan kebahagiaan hidup saya. Belum terbukti bersalah, tapi sudah ditahan, diisolasi, dan diputus komunikasi dengan keluarga. Tidak perlu saya ceritakan secara detail Pak Hakim bagaimana rasanya melewati hari-hari di rutan Bareskrim selama 14 hari pertama. Kemudian episode selanjutnya, nah setelah 14 hari saya keluar dari isolasi, baru saya dapat kamar. Nah di situ baru saya didaulat menjadi khotib Jumat. Ya, saya baru didaulat menjadi imam sholat, dan saya menjadi penceramah tetap di situ. Sudah ada khotibnya. Cuman begitu saya khotib yang lain mundur. Wallah alam apa alasannya? Ini semua nonton ini orang-orang kabak taktinya nonton insya Allah. Jadi begitu saya khotib yang lain mundur. Nggak mau, selama ada Gus Nur silakan Gus Nur. Dan selesai khotib saya selalu dipanggil ke depan untuk makan siang bersama Karutan, Pak Imam, dan kabak taktik Pak Gatot. Kita ngobrol dengan kekeluargaan, masya Allah. Salam takdim Pak Imam, salam takdim Pak Gatot ya. Anda orang tua saya, Anda baik kepada saya. Nah kemudian selanjutnya saya dibawa ke Kejati Semarang, pelimpahan P21. Dibawa ke Kejati Semarang untuk pelimpahan. Sekitar pukul 10 pagi saya berangkat dari Bareskrim Jakarta menuju Kejati Semarang. Agak lama acara pelimpahan di Kejati Semarang itu. Dan situ saya ketemu Pak Agung dan jaksa Pak Aprianto ini. Di situ kita ngobrol-ngobrol ya. Kemudian diputuskan saya akan dititipkan di Polresta Surakarta, Bareskrim Kejati Semarang, dan diputuskan saya dititipkan di Polresta Surakarta. Hari itu juga saya dibawa menuju Polres Surakarta. Nah, yang mulia, setelah sampai di Polresta Surakarta, belum 5 menit baru duduk, ternyata saya harus dikembalikan lagi ke Polda Semarang. Harus balik ke Semarang. Kuasa hukum protes waktu itu, ini kan Gus Nur capek ini dari Jakarta ke Semarang, sekarang mau dibawa lagi ke Semarang, bagaimana? Tapi protes kuasa hukum dianggap angin lalu. Malam itu juga saya dibawa ke Polda Jateng, rutan Polda Jateng. Nah,
Jadi ini satu cermin koordinasi yang buruk ya, yang dolim, yang kembali saya rasakan, diseret ke sana kemari secara maraton, Jakarta, Semarang, kemudian kembali ke Surakarta dan kembali lagi ke Semarang. Jadi saya betul-betul marah waktu itu yang mulia. Kembali saya rasakan, belum terbukti bersalah, belum terbukti vonis pengadilan bersalah, saya sudah mengalami letih, lelah, lahir dan batin seperti itu. Bapak Majelis yang mulia yang saya hormati, di tahanan Polda Jateng, ini Polda Jateng nonton karena kemarin sempat ramai juga di medsos, Kabid Humasnya Pak Iqbal, ini pledoi untuk Anda. Kembali saya dipaksa untuk menjalani episode kezoliman berikutnya. Mungkin bagi mereka bukan kezoliman, tapi bagi saya kezoliman. Diisolasi di sel yang lapis 2 pintu. Ya, digembok pintu pertama, digembok lagi pintu kedua. Tidak boleh tahanan mendekati saya. Saya hanya berdua sama Bambang Tri waktu itu. Ya. Kurang lebih 10 hari atau 14 hari atau 10 hari terpisah dengan tahanan lain dan tetap dilarang komunikasi dengan anak istri. Saya protes keras dengan petugas karena diperlakukan seperti itu. Tapi lagi-lagi protesnya tidak dihiraukan. Jadi menurut orang-orang tahanan sana mungkin ini sistem. Ya udah begini aturannya. Baju saya dilepas, saya disuruh pakai baju tahanan warna oranye itu dengan celana yang pendek yang sholat pun harus pakai itu. Sekali lagi saya protes. Karena hampir 10 hari, yang mulia 10 hari tanpa komunikasi dengan anak istri, ya, digembok 2 lapis pintu. Nah, tiba-tiba ada petugas namanya Pak Sri. Pak Sri, pledoi untuk Anda, salam takdim, Anda orang baik ya. Pak Sri menemui saya di kamar, di sel. Maaf Gus, ada Twitter mengatasnamakan Gus Nur, pakai fotonya Gus Nur, namanya Gus Nur, dia menjelek-jelekan Jokowi dan memuji-muji Anies Baswedan. Setelah didetek sama Bareskrim, ternyata Twitter itu datang dari kamarnya Gus Nur. Saya diperiksa atasan, anak buah saya diperiksa atasan, dan saya nggak mau, jadi terpaksa Gus Nur saya isolasi. Lagi-lagi saya difitnah yang mulia. Saya seumur-umur nggak pernah pakai Twitter. Ya, di kamar itu sudah nggak ada handphone, masing-masingnya fitnah saya. Nah, selama kurang lebih 10 hari saya rasakan penderitaan kembali, bukan penderitaan. Nanti kalau saya menderita, dikira saya curhat, ya, dikira saya lemah. Tapi intinya tidak boleh telepon anak istri, diisolasi selama 10 hari. Difitnah punya akun Twitter, padahal tidak. Baru setelah itu saya dipindahkan ke kamar, ya. Mungkin sudah selesai masa karantinanya, saya dipindah di kamar lagi. Yang ternyata tidak kalah memprihatinkan, sempit, kecil, dicampur dengan tahanan narkoba yang isi 9 orang. Kamar itu untuk sekedar meluruskan kaki saja nggak bisa, nggak cukup. Jadi sering saya tertidur itu nyelonjorkan kaki, nendang kepalanya orang. Yang sering saya tendang itu namanya Pak Jiji dari Tasikmalaya sana. Ini tidak saya kurangi, tidak saya tambahi. Nah, ya begitulah, saya tidak bilang kamar mandinya kotor atau bau, tapi nanti nyatanya begitu ya. Tahanan narkoba mau bagaimana lagi, berbau, aroma keringat, suara dengkuran, kentut, mewarnai hari-hari saya setiap malam. Sholat tahajud di tengah-tengah jiwa yang terlelap berdengkur. Untuk sujud saja rasanya susah. Jadi, belum terbukti bersalah, belum divonis bersalah, tapi saya sudah diperlakukan dengan sangat biadab seperti ini. Mungkin saat ini, di saat para pelapor-pelapor, penyidik-penyidik itu tidur terlelap di kamar indahnya masing-masing, saya rasakan penderitaan itu yang mulia. Kurang lebih sekitar 20 hari atau 1 bulan di kamar itu. Baru kemudian saya dipanggil lagi sama petugas yang namanya Pak Sri. Jadi Pak Sri ini yang memang komunikasinya dengan saya baik. Saya dipinjami teleponnya, handphonenya, suruh teleponan istri saya. Nah, di situ baru saya ngomong, Pak Sri, tolong pindah saya dari kamar itu. Itu bukan tempat saya. Itu ada orang lain bisa sholat berjamaah, kenapa saya nggak bisa? Pindah saya. Maka dengan kebijakan Pak Sri itu dipindah saya ke kamar yang konon kabarnya nggak pernah digembok pintunya. Dan di situ saya bisa sholat berjamaah. Tetapi lagi-lagi saya kaget, ternyata saya harus bayar 100.000.
ya, dan isi kamarnya 8 orang, satu orang 100.000, berarti 800.000. Nah, ini juga salah satu praktek kotor, ya. Ini juga salah satu praktek yang sebenarnya nggak boleh. Terserah mau dimutasi, terserah ya. Saya sudah nahan, tapi ini karena menentukan nasib saya dan keluarga saya harus belak-belakan. Baik, saya berterima kasih. Ini pasal-pasal saya nggak perlu sebut, saya nggak baca di sini terlalu lama. Pasal Allah. Tapi intinya gini ya mulia, intinya saya selalu dijerat dengan pasal ini, menebarkan kebencian antar suku, ras, agama, golongan, dan juga pasal menyebarkan berita bohong. 4 kali yang mulia saya selalu dijerat dengan pasal ini. Saya bertanya kepada penyidik, Pak Toto, kenapa kalau saya dilaporkan selalu diproses dengan cepat? Pelapornya, pasalnya juga sama, relatif orang-orang itu saja. Begitu saya dilaporkan, langsung diproses cepat kilat, langsung dijadikan tersangka, langsung ditahan. Kemudian penyidiknya menjawab begini, Pak Toto, Anda menjawab begini kepada saya. Ya, karena ibarat Gus Nur itu mencuri, ditangkap, diproses, ya, pidana, disahkan pengadilan, dan Gus Nur tangkap, dan Gus Nur bebas. Gus Nur mencuri lagi, ya ditangkap lagi. Di Pak Toto, Anda jawab seperti itu ke saya. Sakit rasanya hati ini ya. Jadi argumen penyidik ini saya jawab, tapi kan saya bukan pencuri, Pak. Kenapa Bapak pakai analogi seperti itu? Ya. Terus Gus Nur kenapa pakai mubahalah? Sekarang apa perlu mubahalah? Seandainya ada CCTV gimana? Loh, kalau ada CCTV nggak perlu mubahalah. Ya sudah, percaya saja sama CCTV. Saya sudah selalu debat begitu dengan penyidiknya. Tapi begitulah argumennya, tidak nyambung, cacat moral. Saya seolah-olah pencuri. Apa yang saya curi, Pak? Siapa guru? Siapa yang saya curi? Barang apa yang saya curi? Beda analoginya, nggak nyambung. Tapi itulah penyidik. Ngomong sama penyidik sama dengan ngomong sama tembok. Apalagi di otak penyidik itu kan sudah Gus Nur harus salah, pasti salah, wajib salah. Ya sudah, nggak apa-apa. Begitu kurang lebih Pak Hakim, 4 kali saya disidang. Sidang pertama di Surabaya, nanti Saku Pasuntas. Sidang kedua di Palu, sidang ketiga di Jakarta. Bahkan waktu itu JPU-nya Pak Agung yang sekarang hadir, alhamdulillah. Dan sekarang disidang lagi di sini. Bapak Hakim yang terhormat, sidang ketiga di Jakarta. Pelapor inti atau orang yang melaporkan saya itu tidak pernah hadir pengadilan. Nah, nanti saya bahas di belakang, saya percepat bagian ini. Oke. Jadi waktu di Jakarta itu pencemaran, nah kemarin kan jaksa penuntut umum menjelaskan bahwa saya sering menyerang rezim Jokowi. Nanti saya bahas ya. Itu perlu diketahui, kasus saya di Jakarta itu pencemaran nama baik NU. Nanti di bab lain saya jelaskan secara detail. Pelapor intinya tidak pernah datang di pengadilan, yang sekarang jadi Menteri Agama. Dia yang melaporkan saya, ya. Dia yang merasa dicemarkan namanya, tidak pernah hadir di pengadilan. Jadi dipanggil sama hakim sampai 5 kali. Panggilan pertama mangkir, kedua, ketiga, keempat mangkir. Pak Agung saksinya. Mana Pak Jaksa? Kalau nggak pernah datang prinsipalnya, ini kan kasihan terdakwa yang sidangnya ditunda-tunda terus. Jaksa menjawab, sudah kami panggil secara patut yang mulia, tapi nggak pernah hadir. Itu pun saya debatkan dengan penyidik yang namanya Mas Uki. Dia yang ngetik, yang mau wawancari saya itu. Mas Uki, kasus yang di Jakarta saja, pelapornya nggak pernah datang. Masa ini udah diproses lagi? Apa jawab penyidiknya? Untung nggak datang. Bayangkan seandainya bagaimana kalau datang. Coba. Ini susah ngomong sama penyidik ini. Pelapornya nggak pernah datang. Untung nggak datang katanya. Seandainya datang bagaimana? Kan fakta persidangan nggak boleh begitu. Percepat ya, Bapak Hakim terhormat. Jadi kurang lebih seperti itu. Dalam peristiwa hukum yang saya ditahan 10 bulan, silahkan yang mulia bertanya kepada jaksa penuntut umum Pak Agung. Beliau sudah tahu betul dari A sampai Z. Oke, Bapak Hakim terhormat. Di sisi yang lain saya juga pernah difitnah. Saya sering dicemarkan ya, nama baik saya di luar batas nilai-nilai norma. Gus Nur anjing, Gus Nur wedus, Gus Nur dajjal, Gus Nur pernah nyusup di lokalisasi pelacuran.
dan seterusnya. Sampai detik ini kalau Anda mau buka itu di medsos itu, ada berapa ribu buzzer yang menjelek-jelekan saya itu setiap menit, setiap detik. Dan pernah saya laporkan di Polda Jatim dengan kuasa hukum, dan sudah di BAP, saksi-saksi saya sudah dipanggil semua. Tapi intinya kasus itu nguap 4 tahun dari sekarang ini, 4 atau 5 tahun sampai sekarang nggak diproses. Ini Pak Kapolri, Pak Listio Sigit, ini pledoi untuk Anda. Kenapa kalau saya dilaporkan seminggu langsung ditangkap? Begitu saya laporkan 4 tahun, 5 tahun nggak ada proses. Saya cinta polisi ya. Anda boleh cek bagaimana selama saya di Rutan Surakarta sini. Anda Kapolri, Anda pasti muda. Apa yang sudah saya lakukan di tahanan di Rutan Polresta Surakarta sini, Anda bisa cek. Ya, insya Allah saya nggak bercerita di sini. Bapak Hakim yang saya hormati, insya Allah saya orang yang taat hukum. Saya ini orang yang 100% waras dan punya kesadaran penuh dan siap bertanggung jawab jiwa dan raga atas apapun yang saya lakukan. Dan yang pasti saya adalah orang beriman. Tidak mungkin saya mau melakukan kesalahan yang sama atau dengan sengaja menjatuhkan diri tepat yang sama. Tidak mungkin. Itu bukan saya banget. Nah, nanti saya jelaskan secara detail. Di ruang inilah yang perlu dikaji ulang sebenarnya siapa yang salah. Saya atau oknum penyidik yang salah. Saya rakyat kecil ini yang salah atau pengendali sistem hukum ini yang arogan dan zalim. Inilah contoh real Bapak Hakim yang terhormat. Saya selalu dijerat dengan pasal menebarkan kebencian antar suku, ras, agama, dan golongan. Padahal sampai detik ini tidak ada satupun suku yang saling benci berantem gara-gara saya. Tidak ada suku Madura, Dayak, Jawa, Batak, dan lain-lain yang bentrok gara-gara saya. Bahkan tidak ada agama Islam, Kristen, Buddha, Konghucu yang bentrok gara-gara saya. Sampai detik ini tidak ada fasilitas umum atau aset negara yang rusak karena konten saya. Dan kalau mau adil dan jujur, banyak pejabat publik dan buzzer yang statementnya atau konten videonya membuat ricuh di mana-mana, demo di mana-mana, onar di mana-mana, tapi mereka tetap bebas, tidak diproses hukum seperti saya. Bahkan sudah berstatus tersangka pun sampai detik ini beliau masih bebas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Hakim yang terhormat, dari peristiwa hukum keempat yang saya alami, yang saya terima dari sidang Surabaya, Palu, Jakarta, dan sekarang di Solo, kerugian materi dan non materi yang saya derita, kerugian lahir batin yang saya rasakan sangat besar, sangat banyak, bahkan mungkin sudah berbunyi miliar. Nanti saya rinci yang mulia. Ya. Plus kerugian lahir batin yang tidak bisa dinilai dengan materi. Berbeda dengan para pelapor saya, ya, yang dalam tanda petik by design, mereka tidak mengalami kerugian apapun. Setiap ditanya kuasa hukum, jawabannya selalu lupa, nggak tahu, lupa, nggak tahu, lupa, nggak tahu. Semua sidangnya begitu. Surabaya, Palu, Jakarta, sekarang di Solo, 99% semua saksi yang ditanya nggak tahu, lupa, nggak tahu, lupa. Bahkan yang lucu kemarin sidang di Jakarta, maaf Mas Agung ya, jenengan tak bawa-bawa terus ini yang di Jakarta ini. Katanya saya ada salah satu saksi yang ditanya sama hakim, saudara tahu sekuler apa? Nggak tahu. Saudara tahu liberal apa? Nggak tahu. Saudara tahu PKI apa? Nggak tahu. Hakim tanya, terus yang kamu tahu apa? Gus Nur kan dijerat gara-gara kata-katanya liberal, sekuler, PKI. Itu kamu nggak tahu apa-apa, itu gimana? Sampai segitunya ya. Ya, saksi-saksi yang selama ini kita hadirkan juga begitu. Lupa nggak tahu, lupa nggak tahu. Nah, itu majelis yang mulia yang kemarin. Nah, sekarang saya akan bahas Bambang Tri ya. Bapak yang terhormat, inti dari peristiwa ini adalah konten saya yang mengundang saudara Bambang Tri sebagai narasumber. Jadi Bapak Hakim terhormat, telah viral sebuah video Bambang Tri yang sedang dikerubui wartawan. Ini kemarin sudah kita bahas di sini, tapi harus saya baca biar lengkap. Sedang diwawancari oleh wartawan dan youtuber. Dalam video itu, saudara Bambang Tri memakai baju kurang lebih kotak-kotak dengan masker di lehernya. Video viral sekitar akhir Agustus 2022 atau awal September itu. Di video itu, yang viral itu, saudara Bambang Tri bicara dengan lantang dan lugas bahwa ijazahnya Jokowi palsu. Video Bambang Tri itu sudah sangat viral kira-kira akhir Agustus. Nah,
Saat itu saya belum kenal dengan saudara Bambang Tri. Ini video Bambang Tri viral di YouTube, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Saya ulang majelis ya. Video ini sudah viral. Dan saat itu saya belum kenal dengan Bambang Tri. Artinya saya bukan orang yang pertama dalam peristiwa hukum ini. Kalau polisi atau penyidik atau pemegang sistem hukum di negeri ini berniat menegakkan hukum, maka harusnya saat itu juga YouTubernya, wartawannya, ataupun Bambang Tri-nya harus diproses hukum hari itu juga, karena viral videonya. Yang memposting, yang meng-share atau apapun itu harus diproses waktu itu juga. Nah, Bapak Hakim yang terhormat, 1 minggu kemudian baru saya penasaran dan mencari saudara Bambang Tri. Siapa orang ini? Saya cari melalui grup WhatsApp, akhirnya ketemu, saya percepat 1 minggu ketemu, dan akhirnya saya telepon. Dia lagi kos di Bogor dan saya undang dan dia mau datang dan saya biayai semua operasionalnya, sewa mobil dan lain-lain. Maka terjadilah wawancara itu dan terjadilah acara podcast itu kurang lebih 40 menit ya. Bambang Tri menjelaskan lantang investigasinya tentang ijazah Pak Jokowi yang menurut Bambang Tri palsu. Saya melakukan ini bukan karena mau kudeta atau menimbulkan keonaran, wahai saudara jaksa. Justru saya melakukan ini karena saya merasa punya tanggung jawab ya, supaya video Bambang Tri ini tidak menjadi bola api, bola fitnah, bola ghibah, ya bola salju yang liar di tengah masyarakat. Nah, ini harusnya menjadi tanggung jawab polisi waktu itu. Ya, ditangkap waktu itu harusnya, diproses, walaupun gak ditangkap ini diproses ya. Kenapa kok nunggu saya? Masa ada orang ngomong ijazahnya Pak Jokowi palsu, dibiarkan saja, dibiarkan viral berhari-hari. Padahal di video itu saudara Bambang juga bukan hanya membahas soal Bambang Tri, tapi juga membahas soal Pas Pampres yang jarinya 4. Ini kan luar biasa. Tapi kenapa dibiarkan berminggu-minggu? Kemana saat itu penegak hukum? Kemana saat itu penyidik? Jadi intinya saya mengundang Bambang Tri justru karena saya merasa tanggung jawab orang untuk membuat video Bambang Tri supaya diproses secara adil, supaya tidak jadi polemik di tengah masyarakat. Baik tujuan saya, mulia niat saya. Tapi kenapa diganjar 10 tahun? Gak apa-apa ya. Saya ingin memberikan informasi yang utuh dan detail kepada masyarakat. Nah, di ending wawancara antara saya dan Bambang Tri, saya tutup dengan mubahalah. Saya katakan kepada saudara Bambang Tri, saya ini antara percaya dan gak percaya. Bahkan mungkin umat banyak yang gak percaya. Bagaimana seandainya Anda saya sumpah? Sempat terbesit beberapa detik di pikiran saya. Ini jangan-jangan Bambang Tri nolak. Kalau Bambang Tri nolak, bagus ya, berarti videonya semakin viral kan? Maka selesai. Ternyata kaget saya, ternyata Bambang Tri-nya mau, siap sama di mubahalah. Dan dengan keyakinan saudara Bambang Tri ternyata menyanggupi dan berani, maka terjadilah mubahalah tersebut. Untuk bab mubahalah nanti ya, saya bahas bab itu. Sampai di sini saya tegaskan lagi yang mulia, bahwa saya ini bukan YouTuber atau konten kreator atau penggiat media sosial yang pertama kali mewawancari Bambang Tri. Bapak Hakim yang terhormat, setelah saudara Bambang Tri podcast dengan saya, itu masih banyak konten kreator lain yang juga mengundang. Bukan saya, tapi kenapa kok hanya saya ditangkap? Nah, itu intelijen yang tahu, Pak Kapolri yang tahu, Pak penyidik yang tahu. Dalam peristiwa hukum saat ini, kenapa hanya saya dikambing hitamkan dan selalu diproses, dihukum secara membabi buta, ditangkap, dipenjara tanpa melewati pembuktian bersalah di pengadilan, langsung proses, langsung tangkap, langsung isolasi, putus komunikasi dengan anak istri, tanpa sedikit pun memikirkan muamalah saya, menafkahi istri, menafkahi santri, dan dampak ekonomi saya, bahkan langsung ditahan tanpa kearifan sedikit pun. Mudah-mudahan Pak Kapolri mendengarkan ini. Saya cinta Kapolri, pledoi untuk Anda. Beberapa minggu lalu saya dapat kabar, katanya Bambang Tri memecat kuasa hukum di sini. Saya nggak mau bahas itu. Dan saya dapat kabar juga bahwa di ruang ini pada waktu itu Bambang Tri mulai menyudutkan saya. Ya nggak apa-apa, ini bulan puasa. Saya nggak akan ngotori lisan saya. Terserah mungkin Bambang Tri bagaimana wallahu a'lam bishawab. Tapi perlu saya jelaskan di sini yang mulia bahwa wallahu a'lam ya. Hari ini bulan Ramadan dan saya tidak mau membatalkan puasa dan mengotori lisan saya, mengotori kesucian bulan Ramadan.
karena kalau saya ceritakan di sini sangat banyak dan sangat tidak pantas. Tapi intinya kembali ke hakikat saja. Saya kenal Babang Tri, saya melihat videonya Babang Tri, lalu saya cari dia di lewat telepon, lalu saya undang dan saya biayai semuanya, bahkan saya belikan seperangkat alat sholat. Bahkan Pak Hakim kalau menonton podcast saya di ending-endingnya mau selesai, setelah selesai mubahalah, saya sempat menangis itu sambil menyerahkan alat sholat itu. Mas Bambang, kalau memang ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, maka musuhmu ini bukan sembarangan. Ini alat sholat, saya nggak bisa ngasih apa-apa. Mulai sekarang sholat sampai. Saking sayangnya saya dengan Bambang Tri waktu itu ya. Beberapa hari kemudian juga saya belikan handphone dan akhirnya saya ditangkap. Yang mulia, saya percepat aja. Saya sudah kurang lebih 4 bulan tidak ngomong sama Bambang Tri. Saya nggak bercerita di sini apa sebabnya. Ya, saya sudah 4 bulan tidak bicara dengan Bambang Tri. Paling hanya sepatah dua patah ketika dia minta rokok ke saya. Udah, hanya itu saja ya. Nanti kalau saya ceritakan hibah tidak baik. Jadi walaupun satu kamar 10 hari, sepatah pun gak ngomong Pak Hakim. Sudah ada beberapa hal yang prinsip yang tidak sejalan dengan saya secara perjuangan. Tapi perlu saya tekankan bahwa ijazah palsu ini bukan masalahnya Pak Bambang Tri, ini masalah rakyat Indonesia semuanya, masalah kita semuanya. Ya, bukan hanya masalah Pak Bambang Tri saja. Maka dari itu majelis yang mulia, mohon melihat peristiwa hukum yang saat yang ditimpakan ke saya ini, sudilah yang mulia melihat, memahami dari berbagai sudut dimensi batin yang jernih. Banyak hal yang terjadi di luar kehendak saya, bahkan kadang saya tidak ketahui. Banyak cari panggung, numpang tenar, atau mungkin sengaja nusuk bersilat lidah dan ujung-ujungnya pergi tanpa permisi. Nah itu sering Pak Hakim. Jadi kalau di luar sidang konferensi pers, nyerang sana nyerang sini ya, ternyata ujung-ujungnya dia nggak ada sekarang. Dan kemarin saya dikirimin video, sekarang dia lagi bermesraan dengan pihak yang memusuhi saya. Saya nggak tahu dia sengaja nyusup atau disusupkan. Dan salah satu kuasa hukum ini yang kadang-kadang memberatkan Gus Nur. Orang-orang ini ngomong saya nanya di luar pengadilan, tetapi saya itu dia nggak tahu menjawab. Nah makanya Pak Hakim, kalau Bapak yang mulia melihat sesuatu di luar pengadilan yang mungkin memberatkan saya, perlu Bapak ketahui itu terjadi di luar kehendak saya. Barakallah. Bapak Hakim terhormat, sekarang saya akan bahas bab mubahalah secara cepat saja, singkat saja. Tidak mungkin saya menodai agama. Ya, karena saya dituduh sebagai penoda agama. Saya punya pesantren tafsir Quran yang saya gratiskan. Ya, dan saya dan kami jamaah membangun masjid di tempat-tempat bencana. Di rumah saya tidak pernah satu hari pun lewat libur membaca Al-Quran. Di rumah saya tidak pernah satu hari pun libur berlalu tanpa tidak ada yang baca Al-Quran. Hukumnya wajib baca Al-Quran di rumah saya. Anak saya, istri saya wajib hukumnya baca Al-Quran. Jadi tidak mungkin saya menodai agama. Jadi bagaimana saya bisa dituduh sebagai penoda agama yang konteksnya sangat tidak pas dengan keadaan real hidup saya sehari-hari. Mubahalah yang saya lakukan terhadap saudara Bambang Tri adalah semata-mata untuk mencari kebenaran sekaligus tes kejujuran saudara Bambang Tri. Secara hakikat, mubahalah itu tidak ada hubungannya dengan ijazahnya Pak Jokowi asli atau palsu. Tapi fokus apakah saudara Bambang Tri itu jujur atau dusta. Lebih ke sana. Itu hakikatnya. Karena yang ditulis saudara Bambang Tri ini soal ijazah, ya maka mubahalah itu menjadi seolah-olah fokus urusan ijazah Pak Jokowi. Atau kalau bahasa para saksi pelapor, mubahalah urusan dunia. Coba saya kutip lagi secara pelan-pelan dan secara garis besar isi mubahalahnya. Setelah kurang lebih 40 menit Bambang Tri bicara soal ijazah palsu dan 100% saya tidak percaya, dan juga karena menyangkut isu yang sangat besar, maka saya putuskan saya ajak bermubahalah. Ini intinya yang mulia. Ini intinya umat, ini intinya penyidik, Pak Polisi, ini intinya. Isi mubahalahnya. Ya Allah, kalau apa yang saya ini namanya Bambang Tri ya. Kalau apa yang saya katakan selama ini bohong atau dusta, kalau apa yang saya Bambang Tri tulis selama ini bohong atau dusta, maka azab saya ya Allah, laknat saya ya Allah, cabut keberkahan rumah tangga saya ya Allah, dan matikan saya dalam kondisi kafir dan terhina ya Allah. Tapi kalau ternyata apa yang dikatakan selama ini benar,
yang saya tulis benar, maka laknat, azab siapapun saja yang menentangnya. Itu isi mubalahnya yang mulia. Di situ tidak ada yang dihina, di situ tidak ada nama yang dituduh, tidak ada nama yang dicemarkan. Dalam mubalah itu yang dilaknat, yang diazab secara prinsipal adalah Bang Menteri sendiri. Tidak ada nama sekolah, tidak ada nama kelompok, tidak ada nama individu, tidak nyebut nama Pak Jokowi. Yang dicatut bahkan tidak ada siapa-siapa. Satu-satunya nama yang tercatut dalam mubalah itu adalah Bang Menteri sendiri. Bapak Hakim yang mulia, yang sangat saya junjung tinggi kehormatannya, sebagai penuntut bab mubahalah ini, saya ingin berpesan. Oke, tidak usah saya lanjutkan. Kalau nanti pada suatu saat saya melihat ijazahnya Pak Jokowi asli dan ijazah aslinya itu murni dihadirkan di sini, maka detik ini juga saya punya hujah untuk menggugurkan kepercayaan saya kepada semua yang dimubahalakan oleh Bapak Menteri. Dan saya akan minta maaf kepada semua pihak, keluarga besar Pak Jokowi, kepada umat, kepada media, wabil khusus kepada Pak Jokowi sendiri kalau memang ijazah aslinya nanti bisa ditampilkan. Barakallah, barakallah, barakallah. Majelis yang mulia, sekarang saya akan membahas masalah laknat-pelaknat, karena kemarin jaksa penuntut umum sama menanyakan hal itu. Ini harus saya uraikan di sini. Mudah-mudahan menambah dinamika, menambah wacana. Ibu Endang ya kemarin, hari ini beliau nggak hadir. Beliau menanyakan kepada saya, coba tunjukkan ke saya ayatnya mana Allah yang maha melaknat. Masa Allah maha melaknat? Nah, hari ini kita kupas tuntas. Insya Allah tidak lebih dari 10 menit. Ada di surat Al-A'raf ayat 176. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinahu akhraja ilal ardi wa tabaha Allah. Famathaluhu kamathalil kalbi tahmil alaihi yalhas au tatruhu yalhas. Sampai tepat artinya. Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat itu. Dia itu bisa ulama, bisa jaksa, bisa hakim. Ya. Kalau kami menghendaki, saya tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tapi dia cenderung kepada dunia dan menuntunnya kepada hawa nafsunya yang rendah. Maka perumpamaannya dia itu seperti anjing. Kamu halal atau tidak, dia akan menjulur-julurkan lidahnya. Kalau bahasa Solo asu, ya, kalau bahasa Indonesianya anjing, kalau bahasa Arabnya kalbun. Jadi di Al-Quran itu Allah melaknat. Ada orang diangkat derajatnya, dikasih ilmu pinter, tapi dia malah menjual ilmunya. Maka kata Allah, dia seperti anjing. Jadi kalau saya ngomong anjing, itu saya niru di Al-Quran, bukan kemauan saya sendiri. Dan ini asbabun nuzulnya yang mulia, luar biasa yang mulia. Ada seorang ulama bernama Balaam bin Ba'urah pada zaman Nabi Musa. Ini ulama soleh, ilmunya luar biasa, memiliki langit dan bumi, kecerdasannya luar biasa. Nah, tapi suatu ketika Nabi Musa dari Mesir menuju ke Kanaan, singgah di Kanaan, di mana tempat ada sebuah rezim berkuasa waktu itu, ketakutan karena dengar kabar Musa mau datang. Kan begitu. Rezim dolim itu selalu takut dengan kebenaran. Karena takut, maka disuruhlah ulama Balaam ini untuk bagaimana supaya Musa itu, Nabi Musa nggak bisa datang. Awalnya Balaam menolak. Jangan yang mulia, Nabi Musa itu nabi, saya nggak berani. Awalnya ulama Balaam menolak, Pak Edi. Tapi karena terus dibujuk dengan jabatan, dengan uang, akhirnya tetap menolak. Rezim nggak kalah akal. Ulamanya disogok nggak mau, istrinya disogok. Akhirnya Balaam jatuh lewat istrinya. Akhirnya dia terima jabatan, dia terima uang, dan mulai dia mendoakan jelek kepada Nabi Musa. Dan hari itu juga lidahnya langsung menjulur ke dadanya. Maka kata Allah, kamasalil kalbin tahmil. Kamu seperti anjing. Kamu halal atau tidak, dia akan tetap menjulurkan lidahnya. Ada lagi surat Al-A'raf ayat 179. Saya bacaannya saja ya, biar cepat. Dan sesungguhnya kami jadikan isi neraka jahanam kebanyakan jin dan manusia. Mereka punya hati, tapi tidak dipergunakan memahami ayat-ayat Allah. Mereka punya mata, tapi tidak dipakai melihat kebenaran Allah. Mereka punya telinga, tapi tidak dipakai mendengarkan kebesaran Allah. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih rendah dari binatang.
Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha, wa lahum adhanun la yabsuruna biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall, ulaika humul ghafilun. Al-A'raf 179. Orang dikasih mata, picak, dikasih kuping, budak terhadap kebesaran Allah. Maka kata Allah, dia seperti binatang, binatang ternak, wedhus, sapi. Bahkan dia jauh lebih rendah daripada itu. Ayat Al-Isra ayat 16. Wa idza aradna an nulika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqa 'alaiha al-qawlu fadammarnaha tadmira. Kalau aku akan hancurkan satu negeri, kata Allah, aku perintahkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu untuk mentaati hukumku. Ini kalau ditafsirkan panjang yang mulia. Ya, mengayomi yang miskin, menyayangi yang miskin. Tapi sayang, justru yang mewah di negeri itu mengingkari hukumku, tidak mentaati perintahku. Maka aku hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Jadi jaksa yang saya hormati, yang berpendidikan tinggi, Allah itu maha melaknat dan maha menghancurkan. Asal jaksa tahu ya. Karena kemarin jaksa nanya apa Allah itu maha melaknat. Ya, Allah maha melaknat, maha menghancurkan, maha suka-suka dia. Ini saya nggak baca tafsirnya, saya nggak baca sebab nuzulnya. Al-Baqarah 88 dari Bani Israil berkata, perkataanmu tidak bisa sampai kepadanya dan perkaranya tidak seperti yang mereka klaim. Akan tetapi hati mereka dilaknat sama Allah dan telah terkunci, dan mereka adalah orang-orang yang terusir dari rahmat Allah. Al-Baqarah ada semua ya. An-Nisa ayat 52. Orang-orang yang telah banyak kerusakan mereka dan telah menyeluruh kesesatan mereka, Allah mengusir mereka dari rahmatnya. Dan barang siapa dijauhkan Allah dari rahmatnya, maka kamu tidak akan mendapat baginya orang yang menolong dan menolak siksaan dan buruk darinya. Seperti Al-Ahzab 67. Ini yang mulia yang lebih spesifik. Al-Ahzab, okay. Tolong nanti dicek kalau ada ulamanya barangkali salah. Al-Ahzab 67-68. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati para pemimpin pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami dari jalan-Mu yang benar. Ya Allah, timpakan kepada mereka azab 2 kali lipat ya Allah. Laknatlah mereka ya Allah dengan laknat yang besar. Allah melarang riba, tapi rezim ini membuka riba sebesar-besarnya. Tapi alhamdulillah saya nggak punya utang riba. Dan saya banyak melunasi hutang orang yang terjebak riba ya, bukan pamer ya. Banyak orang terjebak riba, nggak bisa bayar kontrakannya, saya bayar kontrakannya, saya bayar ribanya, saya bayar SPP-nya, nanti saya bahas di bab yang lainnya. Al-Baqarah 159. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam Alkitab Al-Quran, mereka itulah yang dilaknat sama Allah, dilaknat pula oleh orang-orang yang melaknat. Lagi-lagi Allah maha melaknat. Nah, ini agak seperdebat. Al-Mujadilah. Jadi jaksa penuntut umum, mohon maaf kalau omongan saya kadang-kadang tinggi nadanya, karena 10 tahun ya, untung iman saya kuat. Kalau iman saya nggak kuat, Anda baca 10 tahun kemarin sudah obrak-abrik pengadilan ini secara psikologis ya. Tapi alhamdulillah saya berusaha tenang, saya genggam iman saya, dan saya tetap berusaha menyayangi Anda ya, karena saya tidak tega dengan Anda. Jangankan melaknat yang mulia, di dalam Al-Quran itu ada anak membunuh bapak kandungnya atas perintah Allah. Al-Mujadilah ayat 22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim iman wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullahi ala inna hizballahi humul muflihun. Mohon maaf saya baca cepat ya, jadi kalau makhrajul hurufnya salah maafkan saya karena saya dikejar waktu ya, saya cepat-cepat. Tidak akan kamu temui hai Muhammad ya,
kaum orang beriman kepada Allah di hari akhirat, kemudian saling berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah, entah itu bapaknya, anaknya, saudaranya, keluarganya, nggak mungkin kamu temui. Jadi yang mulia di akhirat besok tidak bisa ketemu yang mulia. Yang satu cinta Allah, yang satu benci Allah, tidak akan ketemu, walaupun itu anak sama bapak, walaupun suami sama istri. Nah, asbabun nuzul ayat ini adalah ketika ada siapa itu Ustaz Ahmad? Ya, jadi seorang anak panglima perangnya Rasulullah ketemu di perang Badar dengan bapaknya yang benci Rasulullah. Di sana terjadi perang tanding dan anaknya mati di tangan bapaknya, mati di tangan anaknya. Ya, dengan leher terputus. Astagfirullahaladzim, saya lupa nama anaknya siapa itu. Nah, itu asbabun nuzul dari ayat ini. Yang terakhir saudaraku ya, yang terakhir surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri ini beriman, bertakwa kepada Aku, kata Allah, niscaya Aku turunkan rahmat dari langit, dari bumi, dari mana-mana saya turunkan. Tapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayatku, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat. Jadi satu sebab ini, jaksa penuntut umum, Allah itu maha melaknat, Allah itu maha menghancurkan, Allah itu maha mengazab siapapun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun perbuatan kita akan kembali ke kita. Jadi yang mulia, jaksa penuntut umum, suka nggak suka, Anda telah memisahkan saya dengan anak saya 5 bulan kurang lebih. Maka jangan salahkan takdir kalau nanti Anda dipisahkan dengan anak Anda, dengan istri Anda, ya 10 kali lebih tragis dari saya. Ada apa saudara? Ini ada duhur. Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya, yang mulia. Jadi anak yang saya lupa tadi namanya Abu Ubaidah bin Jarrah. Dia yang membunuh bapaknya di perang Badar. Maka turun ayat ini. Tidak akan kamu temui orang cinta Allah dengan benci Allah bermesra-mesraan di akhirat. Sudah. Mau dilanjut yang mulia? Ya, ini kayak tadi jadi HP. Ya. Belum ya, mohon untuk jamaah di mana pengunjung ya, mohon HP ini di silent ya, mohon. Baik. Saya bukan kriminal dan saya bukan penoda agama. Ketika saya ketik naskah ini, saya ketik bagian ini, saya teringat wajah-wajah para pelapor saya. Saya teringat wajah-wajah penyidik, muak, marah, dendam, jijik rasanya kalau melihat wajah mereka dan gestur tubuh mereka. Mungkin saya salah, tapi hati kecil saya mengatakan telah terjadi konspirasi dan persekongkolan jahat atau skenario atau desain atau apalah namanya yang memang disengaja untuk menangkap saya. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf kalau saya salah. Tapi alhamdulillah, dendam, benci, muak itu tidak lama-lama mengotori hati saya. Saya putuskan untuk berdamai dengan diri saya sendiri, berdamai dengan keadaan dan situasi apapun. Dan saya sudah memaafkan mereka semua. Saya sudah memaafkan. Allah terserah Allah. Bang Edi tidak memaafkan ya. Bang Edi orangnya keras, doanya selalu melaknat terus. Saya memaafkan. Doa dari Musa. Bapak Hakim terhormat, ya ini berulang-ulang Pak Hakim ya, karena saya nulis ini dengan situasi waktu yang berbeda. Karena di dalam tahanan saya nggak boleh pegang HP ya, yang mulia.
Jadi random kirim, pakai pulpen kirim, kuasa hukum datang pinjam sebentar kirim. Jadi mohon maaf kalau ada bahasa-bahasa yang terulang. Bapak Hakim terhormat, saya bukan penoda agama. Demi Allah saya bukan penoda agama. Dan ternyata penoda agamanya nggak masuk di pasal ini. Padahal penyidik waktu menangkap saya, gimana kok penyidik kok saya ditangkap lagi, kebencian lagi, penyidiknya bilang bukan, ini masalah penoda agama. Penyidiknya bilang begitu. Nah sekarang ternyata nggak dipakai di pasal ini di sini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi saya bukan penoda agama, ya. Justru insya Allah saya adalah orang yang siap miskin, siap menderita, bahkan siap mati demi membela agama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini fakta yang mulia. Hukum itu harus data, fakta, dan logika. Dan ini data, ini fakta, ini logika. Gak mungkin sama di agama. Ketika saya dijebloskan ke dalam tahanan Barreskrim, saya diperlakukan dengan sangat terhormat oleh sesama Nabi. Ini sudah saya bahas, gak usah beri bahas di sini. Intinya saya didaulat jadi imam sholat, jadi khotib, dan lain sebagainya. Saya percepat saja. Baik, sekarang saya masuk barang bukti yang mulia. Bapak Hakim yang mulia, saya jelaskan soal akun dan barang bukti. Akun saya bernama Gusdur 13 Official. Saya buat tepat setelah saya bebas dari tahanan Barreskrim kira-kira setahun lalu. Dulu saya punya akun namanya Mujia Channel yang sekarang berubah jadi Bloko Suto. Jadi itu akun dulu sempat diambil sama pendidik dan alhamdulillah bisa saya ambil lagi dan sekarang jadi namanya Bloko Suto. Sekarang sudah 700 lebih subscribernya. Mohon yang mulia subscribe juga nanti ya, biar tahu video-video terbaru dari saya nanti insya Allah. Setelah saya bebas dari sini, saya akan bikin konten keliling Nusantara menggali tempat-tempat yang ada unsur budayanya, keramatnya atau apanya nanti insya Allah begitu. Nah, saya punya akun bernama Mujia Channel dengan jumlah subscribe sekarang sudah 700.000 ya, sudah jadi Bloko Suto. Nah, lalu akun saya Gusdur 13 Official yang sudah disita penyidik, Bapak Hakim terhormat, akun saya baik yang lama ataupun yang sekarang lebih banyak berisi konten sosial. Nah, kemarin jaksa ngomong di Detik katanya konten saya lebih sering menyerang rezim Jokowi. Nanti saya kupas tuntas di sini. Lebih banyak konten sosial, bedah rumah fakir miskin, bangun masjid di tempat-tempat bencana, kultum, dakwah dan pengajian, usaha, jual madu, properti, kontraktor. Bahkan saya juga punya kontraktor yang mulia. Kalau yang mulia mau bangun rumah, gedung sekolah, universitas, apa saja bisa hubungi saya nanti ya. Insya Allah murah dan syariah, non kapitalis, non riba. Dan di konten saya itu juga ada nyanyi. Jadi saya juga nyanyi yang mulia. Saya juga bikin lagu. Saya juga nulis buku, polisi. Ini salah satu karya saya terbaru. Ada 14 judul, ini yang terbaru. Yang benar di penjara, yang salah pesta pora. Ini menceritakan tentang pengalaman saya di Barreskrim. Intinya akun saya bukan akun kriminal, tapi akun edukasi, membangun ekonomi umat. Dan ada sedikit pembahasan politik yang mencerdaskan rakyat. Itu sedikit tentang akun saya. Maka dalam kesempatan ini izinkan saya mohon kepada majelis agar barang-barang saya jangan disita. Yang dijadikan barang bukti itu diambil itu tolong jangan dimusnahkan. Semua properti saya itu bukan alat kriminal, ya. Itu alat dakwah, alat mencari nafkah, alat untuk membangun ekonomi umat. Dan semua itu dibeli dengan uang halal, ya, dengan perjuangan yang tidak ringan. 3 kali saya disidang, 3 kali barang saya dimusnahkan. Sekarang yang keempat. Itu bukan alat untuk mencetak uang palsu, mencetak narkoba, STNK palsu, tidak. Itu untuk dakwah. Kurang lebih seperti itu. Saya mohon sekali lagi, jangan disita yang mulia. Terutama HP saya. Itu HP baru beli dengan uang halal. Gak ada hubungannya dengan peristiwa hukum ini. Dan kemarin sudah dikuatkan juga dengan ahli forensik dari Mabes kemarin juga mengatakan bahwa HP saya gak ada apa-apa di situ. Itu juga tolong dikembalikan yang mulia. Itu harganya di atas 10 juta yang mulia.
Semua barang bukti saya itu kalau ditotal kurang lebih 80 juta. Kamera, laptop, HP, perlengkapan properti podcast kurang lebih 80 juta. Sungguh dolim rasanya kalau barang-barang yang dibeli dengan uang halal, dengan kerja keras mencari nafkah, bahkan untuk membantu umat, harus disita dan dimusnahkan. Sekali lagi, saya mohon maaf yang mulia. Mudah-mudahan yang mulia bisa mengabulkan ini. Tapi kalau tidak bisa mengabulkan, ya sudah, hidup mati kembali kepada Allah. Jangankan cuma barang begitu, istri, anak, nyawa, rumah, gedung semua bisa hilang. Semua datang dari Allah, kembali kepada Allah. Nah sekarang ini masalah ini penting tidak penting, tapi harus saya bahas yang mulia. Mohon yang mulia sabar ya, karena ini dinamika yang berkembang di pengadilan di sini. Jadi harus saya bahas. Walaupun sebenarnya kasusnya hanya masalah pasal 14, tapi ini perlu saya bahas ya untuk melengkapi mubahalah ini. Lagi pula kalau tidak saya baca, kasihan Mubazir karena sudah ditulis dengan jiwa. Beberapa waktu yang lalu JPU membahas soal bahasa saya jancuk dan mata picak, yang menurut JPU adalah caci maki. Dan menurut JPU, karena saya adalah seorang panutan, maka tidak pantas melakukan seperti itu. Saya akan jelaskan secara lugas dan tuntas. Jancuk atau mata picak itu kalau diarahkan ke dua orang, maka tafsirnya berbeda, saudaraku. Kalau saya ngomong ke majelis hakim sekarang, jancuk mata picak atau ngomong ke Anda, maka saya bisa dijatuhi hukuman pidana. Saya dihukum pidana, hukum sosial, hukum adat. Maka saya akan jatuh rendah martabat di mata Allah. Tidak boleh itu namanya. Tapi saya punya keyakinan, kalau kata-kata itu dilontarkan kepada pendosa, koruptor, zolim, ya pengkhianat rakyat, maka kata-kata itu berubah menjadi pahala. Itu keyakinan saya. Jadi ada sebuah hadis mengatakan, barang siapa kalian melihat kemungkaran, cegah dengan tanganmu, cegah dengan lisanmu kalau nggak bisa. Kalau juga nggak bisa, cegah dengan hatimu. Dan itu selama-lamanya iman, kata Rasulullah. Kalau kamu lihat kemungkaran, cegah dengan tanganmu kalau bisa. Kalau nggak bisa, cegah dengan lisanmu. Kalau nggak bisa, cegah dengan hatimu. Minimal ngumpato kalau bahasa Jawa. Apa? Gurundelo. Karena kalau kamu lihat kemungkaran, kamu diam saja, itu nanti dosa jatuhnya. Saya berusaha totalitas dalam menjalankan hadis ini. Ketika ada kebijakan sistem yang menyebabkan rakyat kelaparan, rakyat tidak kuat bayar kontrakan rumahnya, rakyat tidak kuat bayar SPP anaknya, atau rakyat tidur trotoar, tidur kandang sapi karena nggak punya rumah, atau mungkin dikejar-kejar rentenir pinjol. Ketika ada rakyat yang mengalami ini, maka saya berusaha cegah dengan tangan saya, dan saya mampu. Maka saya kenyangkan perutnya. Saya dengan program beras saya punya program infak beras yang mulia setiap hari Jumat 300 kilo setiap hari Jumat, 3 kilo kali 100. Ya, insya Allah ini bisa berkembang. Kalau ada rakyat kelaparan, saya kenyangkan dengan program infak beras saya. Ya, saya bayar utang pinjolnya, saya beri modal dia, ya, dan saya perintahkan taubat dari dosa riba. Saya bayar SPP anaknya, saya bayar kontrakan rumahnya, bahkan saya bangun rumahnya dengan layak. Dan itu bukan hanya retorika atau teori, itu sudah saya buktikan. Dari Sabang sampai Merauke, ada yang masuk YouTube, ada yang tidak boleh masuk YouTube. Saya bukan pejabat, tapi boleh diadu kenegarawanan saya dengan pejabat, apalagi di kalangan Kementerian Keuangan, boleh diadu. Lalu bagaimana sikap saya dengan orang-orang oknum pejabat yang menciptakan sistem yang membuat rakyat kelaparan? Maka tidak ada kata lain kecuali saya misuh-misuh seperti itu yang mulia. Dan itu karakter saya, nggak bisa dirubah. Itu dari sananya. Kata Rocky Gerung, hak asasi manusia dari Allah itu seperti itu. Jadi saya nggak usah dipaksa jadi Agim, dan Agim dan paksa jadi saya, nggak akan bisa. Ini bahasa saya, bloko suto, belak-belakan. Tapi insya Allah, jujur apa adanya, insya Allah. Nah yang mulia, tinggal 10 halaman, saya percepat. Ini sekarang intinya. Jadi kalau tadi itu, ya tadi itu intermezzo, tapi juga bagian dari inti juga. Nah sekarang ini yang mulia, yang ingin saya bahas mengenai pasal yang sekarang saya derita ini. Majelis yang mulia, sekarang saya ingin membahas tentang statement Jaksa Aprianto, Bapak Aprianto, yang beberapa lalu di media ya banyak ngomong, terutama di media Detik yang saya ambil kemarin setelah membacakan tuntutan kepada saya 10 tahun. Saudara Jaksa Aprianto ini mengatakan saya dituntut 10 tahun karena memenuhi beberapa unsur. Ya.
Jadi salah satunya apa ini? Meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tidak menyiarkan berita kebohongan dan bla 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 sesuai pasal ini. Yang kedua, karena saya memberikan keterangan berbelit-belit katanya. Di jaksa Pak Amrianto ini menuntut saya 10 tahun, walaupun saya yakin bukan beliau yang menuntut 10 tahun. Karena kalau berdasarkan fakta nggak mungkin saya dituntut 10 tahun. Kalau berdasarkan fakta di persidangan ya, koruptor pembunuh aja 2 tahun bahkan bebas. Nah, tapi mungkin ada pimpinan Pak Aprianto yang memutuskan 10 tahun. Wallahu a'lam. Katanya Pak Aprianto, saya berbelit-belit yang mulia dalam memberikan penjelasan selama sidang. Terus yang kedua, katanya saya ini residivis. Yang ketiga ya, saya residivis. Yang keempat, katanya podcast saya selalu menyerang rezim Jokowi. Nah, sekarang saya katakan kepada yang mulia, kepada kuasa hukum, kepada semua hadir di sini, menurut jaksa saya berbelit-belit. Demi Allah 1000% saya tidak berbelit-belit. Saya tidak berbelit-belit dan saya bukan orang yang suka berbelit-belit. Keterangan saya lancar, gamblang segamblang-gamblangnya. Dan itu dikatakan berbelit-belit. Yang mulia, saya ini pendakwah, saya ini tabligh. Bahkan saya ngisi seminar di hotel-hotel di seluruh Indonesia. Yang ikut seminar saya juga ada dosen. Silakan dicek tuh di akun YouTube saya itu. Saya motivator. Bukannya di Indonesia, di Hong Kong, di Singapura, di Malaysia. Saya jadi pembicara motivator. Baik motivator leadership ataupun motivator spiritual. Saya pengarang lagu juga. Saya penulis buku. Artinya saya bukan orang yang defisit nalar ataupun minus logika atau miskin kosakata. Tidak. Gak mungkin saya berbelit-belit. Demi Allah gak mungkin saya berbelit. Saya orang yang belak-belakan. Ngomong saya lancar. Masa motivator berbelit-belit? Ya mungkin, maaf yang tersinggung, mungkin pembuluh darah Pak Jaksa yang berbelit-belit ya, kesumbat apa saya nggak tahu. Tapi mudah-mudahan Pak Jaksa masuk surga ya. Kita bersaudara Pak Jaksa, nggak sakit hati walaupun ada tuntutan 10 tahun. Lalu podcast saya dikatakan menyerang rezim Jokowi. Nah, tolong yang mulia bagian ini mungkin agak dicatat ya Pak Panitera. Ini yang perlu saya fokus. Pak Jokowi, pledoi untuk Anda. Sri Mulyani, pledoi untuk Anda. Ya siapapun. Pak Jaksa mengatakan podcast saya menyerang rezim Jokowi. Gak tahu secara hukum Pak Edi dan Mas Ahmad, boleh gak kira-kira kalau Jaksa berkata seperti itu? Apakah dalam perkara ini Jaksa merangkap jadi pembela rezim Jokowi? Bukankah pasal yang dituduhkan ke saya adalah menebarkan berita bohong, kebencian, keonaran, dan penista agama? Kenapa Pak Jaksa berkata podcast saya selalu menyerang rezim Jokowi? Oke, saya tidak pernah menyerang rezim Jokowi. Tolong di garis mula yang mulia ya. Saya tidak pernah menyerang rezim Jokowi. Punya apa saya? Pejabat bukan, politikus bukan, senjata nggak punya. Kok dituduh menyerang rezim Jokowi? Hebat sekali nih Pak Jaksa ini. Menafsir dengan seenaknya sendiri, mengkritik, ditafsir, menyerang. Dari sini sudah cacat. Mengkritik bukan menyerang. Dan rezim itu hukumnya wajib dikritik, bukan diserang. Saya ulang sampai 3 kali ya. Rezim itu wajib dikritik, bukan diserang. Rezim itu wajib dikritik, bukan diserang. Dan saya mengkritik, bukan menyerang. Dan buka mata Anda saat ini ya, wahai jaksa penuntut umum. Yang mengkritik rezim ini saat ini bukan hanya saya, Pak Aprianto, jaksa yang mulia, hakim yang mulia. Ada ekonom, ada budayawan, ada agamawan, ada purnawirawan, ada mahasiswa, ada buruh, ada petani, ada pedagang. Rame-rame turun ke jalan. Demo, mini, kemarin terbaru Puan Maharani digambarkan oleh UI berkepala puan, berbadan tikus. Bukan hanya saya sekarang yang mengkritik rezim, Pak Jaksa yang terhormat. Semuanya turun ke jalan. Apalagi ini beberapa bulan terakhir semua perhatian masyarakat tertuju ke Mahfud MD dan DPR ini ya. Semua tertuju ke sana. Baik, ada lewat jalan, bawa poster-poster besar, lewat televisi. Jadi Pak Hakim yang mulia, dalih dan dalil jaksa menuntut saya sangat tidak logis dan tidak masuk akal.
Mengkritik rezim itu boleh menurut undang-undang. Yang tidak boleh itu mengkritik Pak Jokowi secara pribadi, itu baru nggak boleh. Mengkritik rezim bukan berarti mengkritik Jokowi, apalagi menyerang. Yang mulia, majelis yang mulia, rezim itu bukan Pak Jokowi dan Pak Jokowi itu bukan rezim. Itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau Jokowi itu orang Solo, suaminya Ibu Iriana, bapaknya Gibran, dulu pengusaha mebel, itu Pak Jokowi. Ya. Tapi kalau rezim itu beda ya. Rezim itu adalah bentuk pemerintahan atau seperangkat aturan, norma, budaya atau sosial yang mengatur operasi atau pemerintahan atau lembaga atau interaksinya dengan masyarakat. Menurut KBBI, rezim adalah tata pemerintahan secara pemerintahan yang berkuasa dan menguasai secara total. Jadi rezim itu mencakup semuanya yang mulia. Ada kehutanan, kelautan, keuangan, pertambangan, kepolisian, kejaksaan, kehakiman. Bahkan Pak Jaksa ini sekarang termasuk juga bagian dari rezim. Apa nggak boleh dikritik? Mengkritik rezim bukan berarti mengkritik Pak Jaksa. Kalau saya mengkritik rezim bukan berarti saya mengkritik Pak Hakim, walaupun bagian dari rezim. Jadi cacat secara moral, cacat secara hukum. Saya percepat, karena dalam kejaksaan juga banyak oknum jual beli kasus. Pak Prianto, seandainya pledoi ini saya tambah 100 halaman menceritakan tentang bobroknya oknum jaksa, bisa saya. Ya, itu bagian dari rezim dan itu boleh dikritik. Banyak sekali oknum jaksa yang membuat onar ya, bahkan 100 kali lebih onar dari apa yang Anda tuduhkan ke saya. Termasuk majelis hakim yang mulia ini juga bagian dari rezim. Lantas apakah kalau saya mengkritik rezim Anda artikan saya menyerang hakim? Jelas tidak. Di antara oknum-oknum hakim yang suka bermain mata dengan kejaksaan, dengan pelaku kejahatan, saya yakin masih ada hakim yang takut kepada Allah. Dan saya yakin masih ada hakim yang takut memberikan nafkah kepada anak istrinya dengan uang-uang yang haram. Saya yakin. Jadi saya pertegas majelis yang mulia, statement saudara Jaksa Aprianto ini sangat cacat moral dengan menafsirkan saya menyerang rezim Jokowi. Yang benar adalah saya mengkritik rezim Jokowi, bukan menyerang pribadinya. Dan perlu jaksa yang ketahui, saya bukan hanya mengkritik, saya bukan hanya ngomong kosong. Nah ini tidak tahu, kemarin ada akun posting video ini ya. Yang mulia, ini penting tidak penting tapi perlu saya sampaikan. Di Wonogiri ada 5 kecamatan yang 5 bulan tidak ada air, dampak kemarau panjang di Wonogiri. Ya nggak bisa mandi, nggak bisa minum berhari-hari karena tidak ada air. Nah, saya ke sana yang mulia, suplai air. Ya berminggu-minggu saya di sana. Saya infak beras, korban kambing, sapi di sana. Maaf yang mulia, ini bukan pamer. Ini supaya kebuka mata hati saudara jaksa ini ya. Di banjir Semarang, banjir Solo kemarin, saya datang ke sana, tim saya datang ke sana. Bahkan saya pernah bangun masjid di salah satu desa di Solo, di daerah bantengnya PDIP dan mayoritas Nahdlatul Ulama. Itu di desa Buntung, Karangpandan, Karanganyar. Admin saya telepon, Gus Nur mau nggak bangun masjid? Tapi ini basis PDI, basis NU. Saya jawab, kenapa? Kan Gus Nur diserang sama NU, dan Gus Nur kan nggak disukai sama PDI. Saya jawab, nggak peduli, bangun masjidnya. Mau PDI, mau NU, saya nggak peduli. Dan saya bangun masjidnya. Ini saya tampilkan linknya dari sini yang mulia. Silakan diklik nanti. Jadi sekali lagi saya bukan pamer. Ini bloko suto, karena kalau khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Orang kalau hatinya berkarat susah yang mulia dikasih bahasa halus. Bahasa kasar aja nggak mempan apalagi halus. Dia harus belak-belakan. Banteng basis PDI saya bangun masih di sana. Jadi saya bukan hanya sekedar menyerang atau mengkritik. Dan kritikan saya bersifat merdeka, bukan karena menolak jadi pejabat, bukan karena mau ditunggangi partai apapun. Demi Allah, saya nggak pernah ikut partai. Demi Allah, saya nggak pernah ikut ormas apapun. Saya merdeka, saya berdaulat. Dan saya punya pertanyaan ini kepada jaksa, dan tapi dijawab di hati saya. Rugi apa rezim ini selama saya kritik? Berapa kerugian rezim ini?
selama saya kritik? Adakah rezim ini bangkrut, tercemar namanya gara-gara kritikan saya? Yang majelis yang mulia boleh juga menjawab dalam hati ya majelisnya. Saya tanya, rezim ini rugi apa dengan kritikan saya? Tercemar apa dengan kritikan saya? Enggak ada. Mereka tambah kaya, tambah pamer-pamer mobil mewah, barang-barang mewah di medsos. Sekali lagi saya tegaskan yang mulia, tidak ada rezim yang tercemar namanya ya yang mulia gara-gara kritikan saya. Kenapa saya dituntut 10 tahun? Gak bisa, gak boleh. Rezim ini bangkrut ya, itu tercemar namanya gara-gara ulah mereka sendiri yang suka pamer-pamer barang mahal, padahal masih banyak rakyat yang kelaparan. Rezim ini bangkrut gara-gara hutang yang ribawi triliunan, padahal masih banyak rakyat yang kelaparan. Tapi mereka malah pamer-pamer harta, lalu OTT KPK. Itu yang membuat mereka tercemar, bukan karena kritikan saya. Dan saya ditahan sudah 5 bulan. Saya punya pertanyaan. Selama saya ditahan 5 bulan, jaksa yang mulia, apakah rezim ini tambah aman, damai, sejuk, kondusif? Enggak. Saya ditahan 5 bulan, tambah kacau itu saya lihat itu. Jadi tidak ngeser kritikan saya. Nah sekarang saya bahas bab residivis. Tak apa ya? Takbir. Mohon maaf yang mulia kalau ada sikap gestur tubuh saya yang salah ya. Saya hanya mengikuti alur takbir bahasa tubuh saya. Mudah-mudahan yang mulia tidak jenuh dan mudah-mudahan diganti dengan keberkahan yang mulia. Amin. Residivis. Jaksa yang terhormat Bapak Aprianto yang sangat saya sayangi mengatakan saya residivis. Walaupun Anda sudah menyakiti hati saya, hati anak istri saya, hati orang tua saya, Anda jahat sekali, tapi gak apa-apa. Itu nanti urusan akhirat. Ketemu di pengadilan akhirat. Kemarin waktu saya ngomong, waktu Anda baca tuntutan 10 tahun dan saya bilang ketemu di pengadilan akhirat, saya gak melihat wajah Anda, tapi hati saya menangkap Anda sinis, tersenyum sinis. Siap seolah-olah Anda begitu. Ya nggak apa-apa. Sampai ketemu di pengadilan akhirat. Majelis residivis atau bisa disebut dengan pengulangan tindak pidana. Ya, salah satu alasan memperberat pidana yang akan dijatuhkan ke terdakwa itu adalah residivis. Jika dalam psikologis bisa dikatakan bahwa orang yang selalu mengulang-ulang kejahatannya akan mempunyai nilai negatif di masyarakat, ya, dan juga dalam pidana residivis, dalam perbuatan pidana sudah ada putusan pengadilan dalam pemindanaannya itu, maka punya kekuatan hukum tetap, maka disebut residivis. Ya, maka dalam hal ini jaksa nggak salah. Bahkan mungkin yang mulia juga nggak salah ya, dengan baju kebesaran yang mulia itu kalau menganggap saya residivis nggak salah. Tapi nanti setelah saya jelaskan secara detail, monggo nanti dinilai sendiri yang mulia. Majelis hakim, sekarang saya jelaskan ya, saya sampaikan secara lugas gamblang belak-belakan. Sebenarnya saya bukan residivis, ya, sangat tidak pantas disebut residivis. Apalagi sampai disahkan di pengadilan. Tapi saya ini siapa? Saya rakyat biasa. Ya, saya ini cinta kejujuran dan keadilan. Saya nggak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya pasrah kepada Allah. Tujuan hidup saya. Nggak apa-apa. Saya distempel residivis oleh pengadilan. Yang penting saya nggak distempel residivis sama Allah. Hanya itu pilihan saya. Nah, jaksa menuntut saya 10 tahun karena diantaranya saya selalu menyerang rezim dan residivis. Ini yang mulia, saya jelaskan. Menurut saya, residivis itu adalah saya maling mobil, saya maling sapi, saya maling uang atau apalah, lalu saya ditangkap dan dipidana dan dipenjara. Begitu keluar, saya maling mobil lagi, maling sapi lagi, ya kan? Maling uang lagi, hina di mata masyarakat, hina di mata keluarga, hina di mata Allah. Maka itulah namanya residivis. Saya pengedar sabu, saya pemakai sabu, ditangkap, bebas, keluar lagi, nyabu lagi, bebas, keluar lagi. Itulah residivis. Hina di mata keluarga, hina di mata masyarakat, hina di mata Allah. Saya OTT KPK, ya kan, ditahan, sah pengadilan, keluar, korupsi lagi, ditangkap lagi. Itulah residivis.
hina di mata keluarga, hina di mata masyarakat, hina di mata Allah. Itu yang namanya residivis, ya. Sulit rasanya masyarakat menerima kehadiran seorang residivis. Saya ulang yang mulia, sulit rasanya masyarakat menerima kehadiran seorang residivis karena akan mengotori nama baik desanya, nama baik keluarganya, dan seterusnya. Begitu yang mulia menurut tafsir saya tentang seorang residivis. Nah, majelis yang mulia, sekarang saya kabarkan kepada jenengan semua, saya tidak hina di mata masyarakat. Saya tidak hina di mata keluarga saya. Per menit, per detik kehadiran saya dirindukan oleh keluarga saya. Saya nggak mau nangis, nanti dikerjain saya. Kehadiran saya ditunggu oleh masyarakat. Sepulang bebas dari Barreskrim, saya nggak langsung pulang yang mulia. Saya masih ceramah di beberapa titik di Jakarta, Medan, bahkan terakhir di Singapura saya ceramah sebelum saya ditangkap ini. Saya bukan residivis. Begitu saya pulang, saya disambut seperti pulang umroh. Rumah saya penuh dengan jamaah pengajian. Dan saya bisa kemana-mana. Saya bukan pengedar narkoba, saya bukan OJT KPK, saya bukan maling, saya bukan pencabulan. Tapi saya adalah korban kriminalisasi, korban pasal karet. Pasal yang sangat tajam kepada saya dan tumpul kepada para pendukung kekuasaan. Jaksa Aprianto sendiri pernah ngomong sama saya itu waktu di Jaksa di Kejati di Semarang itu. Waktu belum menuntut saya, waktu masih jadi teman, ya. Sekarang masih teman mungkin ya. Saya tahu orang yang Anda serang itu, saya tahu mereka nggak akan disentuh hukum. Beliau yang ngomong seperti itu. Abu Janda, Denny Siregar dan seterusnya itu. Di Desa Biru, Singosari, di Malang yang mulia ya. Di Desa Biru Singosari ada salah satu warga rumahnya longsor di bawah arus sungai. Berminggu-minggu orang ini tidur numpang di rumah warga lainnya karena nggak punya rumah. Kemana dana desa? Kemana instansi yang terkait? Akhirnya tiba juga berita itu di rumah saya dan saya bangun rumahnya. Saya belikan sepeda motor yang untuk kerja dan saya infak beras rata di sekitar orang yang longsor rumahnya itu. Nah, jadi artinya saya ini bukan hina di mata masyarakat. Itu yang saya sampaikan intinya. Ketika ditahan di Barreskrim, semua tahanan sekamar saya. Nah ini yang mulia. Ketika saya di Barreskrim, jadi saya satu kamar itu ada 7 orang. Rata-rata kasus tipikor, penggelapan, penipuan. Beda yang sekarang narkoba semua, perokok, kentut, subhanallah. 7 orang satu kamar yang mulia. Ketika besuk, kan selalu video call sama anaknya sama istrinya. Semua tahanan di kamar saya, bukan di kamar saya, semua tahanan rata-rata. Ketika video call sama anaknya, papa di mana? Papi di mana? Papa kerja nak di luar negeri. Dia bohongi anaknya. Bapaknya di penjara. Telepon sama anaknya nanya, bapak di mana? Bapak ke luar negeri. Bapak kerja. Bohong, nggak apa-apa. Bohong demi kebaikan. Giliran saya dijenguk yang mulia. Ya, giliran saya video call sama anak saya. Saya punya anak yang masih kecil, umur 6 tahun, baru masuk SD, namanya Shanun. Video call sama saya. Abi di mana? Abi di penjara. Itu karakter saya yang mulia. Saya belak-belakan, gak ada yang saya tutup-tutupi. Anak saya tanya, penjara itu apa? Tanya sama mama. Mama tahu. Akhirnya istri saya suruh kasih pengertian kepada anak saya. Kasih pengertian apa itu penjara. Dan sampaikan kepada anak saya bahwa abinya bukan penjahat. Bahkan kemarin waktu masuk SD, kan di apa namanya Mas Ahmad, kalau anak mau masuk sekolah diwawancara sama gurunya itu apa namanya? Interview ya. Ini guru-gurunya nonton ini ya. Ditanya anak saya itu, Ade Sanu, namanya siapa? Abinya siapa? Sekarang ayahnya siapa? Ayahnya di mana? Ayah saya di penjara. Kata anak saya. Kaget cuma gurunya. Di penjara. Baru panggil mamanya. Baru dijelaskan. Ya, itu anaknya Gus Nur. Dan guru-gurunya kenal saya sama saya semua, dan anak saya diterima di situ. Artinya saya bukan residivis. Dan saya itu belak-belakan yang mulia. Gak ada yang saya tutup-tutupi terhadap yang prinsip sekalipun. Dan kurang lebih seperti itu ya.
Jadi intinya mulia, saya tidak hina sedikit pun di mata masyarakat, dan ini adalah karakter keluarga saya. Blokosuto jujur, tidak suka berbelit-belit, bahkan terhadap hal yang prinsip sekalipun kami sudah tanamkan kejujuran dan kesatriaan ke dalam anak istri saya. Tinggal sedikit yang mulia, saya bukan residivis. Nah ini jaksa yang di Surabaya, hakim yang di Surabaya, mudah-mudahan Anda nonton. Kemarin ada di sini, namanya Pak Jihad atau siapa itu ya. Saya nggak ketemu lagi, saya pernah sekali ketemu dan beliau menyapa saya. Jaksa hakim yang di Palu, pledoi itu Anda, mungkin Anda nonton. Ini yang mulia ya, saya jelaskan sekarang. Jadi peristiwa-peristiwa hukum yang lain yang tidak ada hubungannya dengan rezim Jokowi, perlu jaksa ketahui, ketiga kasus saya tidak ada hubungannya dengan rezim Jokowi. Perlu Mas Aprianto ketahui, ketiga kasus saya tidak ada hubungannya dengan rezim Jokowi. Sekarang saya akan jelaskan satu persatu. Mana tadi? Yang di Surabaya ada sebuah akun Facebook bernama Generasi Muda NU. Kuasa hukumnya juga masih ini, beliau ini ada salah satunya. Oke, saya pakai ini aja ya, secara teks, secara konsep saja. Saya hafal di luar kepala. Yang mulia, ada akun Facebook, fanspage, namanya Generasi Muda NU. Menulis status, daftar 20 ustadz radikal dan wahabi. 1 Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Gus Nur, Ustadz Abu Zulkarnain almarhum, dan banyak. Facebook menulis 20 daftar ustadz radikal dan wahabi. Saya protes, saya lawan lewat YouTube. Hei akun, siapa kamu? Ayo keluar kalau berani. Saya bukan radikal, saya bukan wahabi. Siapa kamu? Ayo. Kita bertengkar lewat medsos yang mulia. Dia lewat Facebook, saya lewat YouTube. Nah tiba-tiba ada orang pengurus NU melaporkan saya. Di pengadilan terbuka secara data, fakta, dan logika. Ini beliau melaporkan saya, pengurus NU. Di depan majelis saya sampaikan, yang mulia, saya nggak kenal sama pelapor. Saya sama orang ini, akunnya nggak datang yang mulia, yang punya akun nggak datang, nggak pernah datang di pengadilan. Dan majelis hakim bertanya dengan yang pelapor ini, Pak, Gus Nur nggak marah sama Anda, Gus Nur marah sama Facebook ini. Anda kenal nggak sama Facebook ini? Atau mungkin satu pengurus? Enggak, saya nggak kenal sama orang itu. Coba yang mulia, kalau minggu lalu saya analogikan waktu majelis yang mulia nanya ke saya analogikan ada orang namanya Ridho, marah, nyaci maki saya, fitnah saya lawan. Tiba-tiba ada orang namanya Ridho melaporkan saya, kebetulan namanya sama, tuduhannya mencemarkan nama baik. Di pengadilan ketemu, kebongkar, terbuka. Pak, saya bukan Ridho Anda, Ridho ini yang saya maksud. Tapi kenapa saya tetap divonis? Ya nggak apa-apa ya mulia ya. Itu yang di Surabaya. Nah kemudian di Palu yang mulia. Belum selesai, ya sudah divonis di Palu yang mulia. Tiba-tiba datang surat panggilan sebagai saksi. Oke, saya datang di Polda Palu sana. Ternyata yang laporkan saya sama, yang mulia, Banser. Nah, tuduhannya mencemarkan nama baik Banser, Mas, bukan rezim. Kalau tadi mencemarkan nama baik NU, dan sekarang mencemarkan nama baik Banser. Ditunjukkan sebuah video. Gus Nur kata penyidiknya yang namanya Pak Ketut. Pak Ketut atau Pak Putu itu ya. Ada lagi yang rambutnya gondrong, gimbal ya. Beliau cium tangan saya, maafkan saya Ustaz. Orang kalau manggil Ustaz itu Ustaz. Saya sudah berusaha mediasi, tapi yang sana nggak mau Ustaz. Saya hanya menjalankan perintah. Nggak apa-apa. Ustaz, video ini yang membuat Anda dilaporkan Ustaz. Oh, ternyata video setahun yang lalu. Berarti saya nggak mengulang perbuatan. Residivis itu katanya mengulang perbuatan. Saya nggak mengulang. Saya nggak tahu. Tiba-tiba datang surat panggilan dari saksi, dari tersangka. Ini video setahun yang lalu ini, Pak penyidik. Ya tapi nggak. Bagaimana beliau sudah melaporkan saya pencemaran nama baik, melaporkan ini atas saya. Itu video waktu saya membela Ustaz Felix ceramah di Masjid Manarul Bangil, dibubarkan sama Banser. Saya membela Ustaz Felix lewat YouTube, dilaporkanlah saya. Itu di Palu yang mulia. Jadi menurut saya itu bukan pengulangan, nggak saya niatkan, nggak saya sengaja.
Enggak saya bikin kamera, bikin podcast baru, enggak. Tiba-tiba datang dari langit surat panggilan saksi tersangka. Dan sebelum saya disidang yang mulia, Palu dihantam tsunami. Saya pikir kasus saya beku gara-gara tsunami. Karena begitu tsunami datang, saya ke sana yang mulia. Saya bangun masjid 10 di sana. Saya bangun rumah fakir miskin di sana. Berbulan-bulan saya ke sana sosial. Saya dengan FPI itu gali-gali mayat di sana yang mulia. Saya pikir tuh gak dilanjut kasusnya, ternyata dilanjut, disidang dan divonis. Jadi majelis yang mulia yang sudah nuntut saya 10 tahun, alasannya karena jadi kalau di KBBI itu adalah residivis itu adalah orang yang melakukan tindak pidana secara berulang-ulang dan mempunyai nilai negatif di masyarakat, walaupun secara di atas kertas benar, tapi secara fakta 100% insya Allah tidak benar. Karena saya tidak terhina dan saya tidak mengulang-ulang perbuatan. Saya percepat yang mulia ya. Nah sekarang yang di sini, yang di Solo ini yang mulia, bagaimana yang di sini? Saya undang Bambang Tri, nggak niat apa-apa, yang undang saja. Tiba-tiba saya dijerat pasal berlapis, bahkan dapat tuntutannya 10 tahun seperti ini, masya Allah. Nah sekarang gini, saya tutup yang mulia ya masalah ini ya, sahabat residivis saya tutup. Tapi itulah sistem yang mulia. Seandainya sekarang saya tanya dengan majelis yang mulia, sekarang saya tanya, wahai majelis yang mulia, bagaimana setelah saya jelaskan secara gamblang seperti ini? Apakah majelis yang mulia masih berpikir saya residivis? Karena berulang-ulang dari Surabaya, Palu, Jakarta, sekarang Solo. Kalau saya tanya sama jaksa atau majelis, saya yakin majelis akan menjawab, ya, Gus Nur residivis, karena Gus Nur mengulang-ulang, karena itu sistem. Tapi seandainya saya bertanya kepada hati nurani ya, saya nggak tanya sama majelis yang mulia, saya tanya sama hati nurani majelis yang mulia sebagai ayah yang punya anak, sebagai suami yang punya istri, apakah saya residivis? Yang bisa jawab hanya Allah dan majelis ya. Tapi insya Allah saya bukan residivis yang mulia. Baik, tinggal satu halaman bersama ya. Alhamdulillah selesai. Ini sudah banyak saya kurangi. Pledoi akan saya akhiri majelis mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Jaksa menuntut 10 tahun, itu menurut jaksa adalah yang wajar. Yang mulia, jaksa menuntut 10 tahun. Mungkin bagi jaksa itu wajar, tapi saya bukan penjahat yang mulia, saya bukan koruptor, saya bukan pembunuh, tidak ada korban jiwa, tidak ada keonaran, tidak ada huru-hara, tidak ada kerugian harta benda. Dituntut 10 tahun. Koruptor dan yang maling uang rakyat triliunan saja nggak sampai 10 tahun, masih dapat penambahan penahanan dan lain sebagainya. Dan saya yakin, walaupun keyakinan saya ini keyakinan saya ini mungkin 100% yang benar ya, jaksa memberikan tuntutan 10 tahun ini saya yakin bukan berdasarkan fakta di persidangan ini. Ya, majelis yang selalu menyatakan jangankan 10 tahun. Nah ini Pak Panitera tolong dicatat ya. Jangankan 10 tahun, 10 bulan, 10 hari saja. Demi Allah. Ini versi saya. Ya, 10 hari saja saya tidak pantas dan tidak boleh ditahan. Tidak boleh yang mulia. Jangankan 10 tahun yang mulia. 5 tahun, setahun, 10 hari saja yang mulia, saya tidak pantas ditahan. Pertama, sudah saya bahas di panjang lebar, saya bukan kriminal, tidak merugikan negara, saya tidak menyerang individu, tapi mengkritik sebuah sistem. Dan itu bukan saya saja yang melakukan, tapi hampir semua elemen masyarakat sekarang pada melakukannya. Saya tidak melakukan tindak pidana karena persidangan yang saya alami, saya tidak bersalah, tapi dipaksa bersalah. Ketiga, tidak ada rezim yang bangkrut atau rugi gara-gara kritikan saya. Yang ada adalah sayalah rakyat biasa yang rugi materi, rugi waktu, rugi hak hidup bahagia di negara sendiri. Dikuyok-kuyok saya yang mulia, diseret-seret ke sana kemari yang mulia, ditahan sana, ditahan sini yang mulia. Pak Kapolri, pledoi untuk Anda. 4 kali yang keempat saya tidak boleh tahan. Karena sekeras-kerasnya saya masih bisa dan mau berkorban untuk rakyat dan fakir miskin dan republik ini. Sekeras-kerasnya saya tidak akan
Saya mengkhianati negara tercinta saya, negara Republik Indonesia. Sekeras-kerasnya saya tidak akan menyengsarakan rakyat Indonesia. Dan sekeras-kerasnya saya, demi Allah, saya siap mati demi kemakmuran, keadilan rakyat Indonesia. Dan itu sudah saya buktikan. Bukan hanya sebatas kemampuan, tapi di luar batas kemampuan yang mulia. Saya bangun rumah di Malang, belum selesai, masih 40%. Tiba-tiba ditelepon orang Madura, Gus, Pamekasan, ini ada orang Gus, rumahnya roboh, kasihan Gus. Pemdanya sudah kesini, difoto-foto tapi gagal realisasinya. Tolong dibantu Gus Nur. Saya bangun rumah belum selesai. Saya hentikan bangun rumah saya, tak bangun dulu rumahnya orang Madura itu sampai selesai. Ada di sini saya sertakan. Itu saya siap miskin, siap lapar, bahkan di luar batas kemampuan saya. Jadi kalau kemarin majelis yang mulia yang sebelah sini, ya Bapak ini sempat bertanya ke saya, apakah istri Anda sakit? Jangan-jangan kena mubahalah? Tidak yang mulia. Istri saya pegawai, istri saya guru yang mulia. Begitu saya nikah saya suruh resign, karena saya nggak suka punya istri kerja. Istri itu tugasnya ngaji, ibadah, sholat, ngurus anak, mendoakan suami. Dan istri saya nggak pernah kerja keras yang mulia. Waktu saya ditahan baris krim 10 bulan, saya masih bisa mengendalikan muamalah saya. Tapi begitu kasus ini, relatif komunikasi dihentikan. Sehingga istri saya itu bukan sakit karena mubahalah, tapi karena memang fitrahnya istri saya itu nggak pernah kerja. Tiba-tiba karena beban yang harus saya jadi tanggung jawab, saya dibebankan ke dia semua. Bangun masjid, ngurus anak, muamalah di mana-mana, uang rumah di mana-mana. Jadi akhirnya fisiknya kalah. Dia telepon, Abi, maafkan mama. Mama sakit, mama nggak kuat mikir. Tolong urusan masjid kasihkan munjiat. Itu munjiat anak saya kedua. Tolong urusan masjid kasihkan munjiat. Urusan ini kasihkan dia, urusan ini kasihkan dia. Mama nggak kuat mikir, Abi. Allah Akbar. Jadi bukan karena mubahalah. Fitrahnya istri itu. Nah, apalagi selama ini memang saya manjakan istri saya. Gak usah kerja, udah tidur, ngaji, tahajud, duha, 5 waktu, urus anak, cetak anak kita jadi penghafal Quran. Tiba-tiba dibebani urusan-urusannya suami, ngedrop dia. Gitu ya majelis. Itu yang keempat yang majelis ya. Nah sekarang kelima, saya tidak boleh tahan karena saya kepala keluarga, saya punya anak, saya punya istri yang harus saya nafkahi setiap saat. Harus saya lindungi, harus saya jaga. Saya rakyat Indonesia, istri saya rakyat Indonesia, anak saya rakyat Indonesia. Jangankan 10 tahun, itu 10 hari saja saya nggak boleh. Mumpung saya ingat, kemarin kirim ke siapa? Mas Andika. Coba saya pindah sebentar Mas Andika. 2 detik yang mulia. Puasa hari pertama, anak saya kirim sesuatu ke kuasa hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Mana? Mana yang satu yang mulia? Yang mana? Ini yang mulia, mohon. Abi, kapan pulang? Dia selalu pengen buka sama Abi. Pengen makan sama Abi, ngobrol sama Abi, sholat bareng Abi gitu. Allah. Ya. 10 kali saya putar itu 10 kali saya nangis. Bukan berarti cengeng. Allah. Saya nggak cengeng. Saya bukan penista agama, saya bukan residivis yang mulia. Saya ayah yang dirindukan anaknya. Saya suami yang dirindukan istrinya. Jangankan 10 tahun, 10 bulan yang pantas, 10 jam saya nggak boleh tahu.
Mohon maaf kalau saya salah. Mohon maaf yang majelis. Sekarang keputusan saya serahkan kepada majelis. Demikian pada saya. Mudah-mudahan kita bisa reuni di surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Amin. Ini perlu saya serahkan ke majelis. Oke, untuk Oke. Sekalian ini ada kenang-kenangan dari saya tanpa maksud apa-apa yang majelis. 3 atau 1.